Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah nyata tentang keajaiban yang dirasakan seseorang yang membaca sholawat 100 kali sebelum tidur. Tetapi sebelum berlanjut, dengan kerendahan hati saya meminta dukungannya untuk channel kecil ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga rezekinya semakin dilancarkan. Amin. Saudaraku, orang ini sebelum tidur senantiasa membaca 100 kali sholawat. Hal aneh pun terjadi menjelang wafat. Sholawat merupakan salah satu cara kita mencintai dan mengakui kerasulan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menganugerahkan keutamaan dan kemuliaan demi kebaikan kita sebagai umatnya. Dalam hal ini nampak jelas bahwasannya hakikat sholawat bukan hanya sekedar bentuk cinta kita kepada Nabi, tetapi melainkan juga memiliki sisi lain, yaitu bermunajat kepada Sang Khalik sebagai Raja semesta alam, hingga ada segenap harapan yang dimaksudkan dan butuh perantara sosok kekasihnya yang tak lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diperkenankan. Telah banyak kisah-kisah menakjubkan mengenai faedah dan berbagai hikmah yang dialami oleh orang-orang yang gemar bersolawat, baik mereka yang telah dipanggil ilahi maupun yang masih hidup di zaman sekarang ini. Melantunkan solawat tak hanya mendatangkan ketenangan hati, melainkan juga mengundang hikmah-hikmah tersendiri yang bahkan tak mampu dijangkau nalar. Sebagaimana yang diceritakan dalam suatu kisah yang disadur dari buku 114 kisah nyata, doa-doa terkabul karya Tauhid Nur Hasan dan Sulaiman Abdul Rahim. Begitu kiranya Alkisah seorang ulama zuhud bernama Muhammad Abdullah bin Mubarak keluar dari rumahnya untuk menunaikan ibadah haji. Di sana beliau menyaksikan pemuda yang begitu larut dalam lantunan solawat yang disenandungkannya. Demikian juga tatkala berada di padang Arafah, Abdullah mendapati pemuda itu masih asik saja dalam lantunan solawatnya. "Hai pemuda," tegur Abdullah kepada pemuda tersebut, "di setiap tempat ada bacaan dan doanya tersendiri. Mengapa engkau tidak memperbanyak solat dan doa? Padahal itu yang lebih dituntut, sedangkan engkau semenjak tadi hanya asyik bersolawat saja." "Saya memiliki satu alasan tersendiri mengapa saya memilih begitu khusyuk dalam bacaan solawat," jawab pemuda itu. "Saya beranjak dari tanah air Khurasan bersama bapak saya untuk menunaikan ibadah haji. Setibanya kami di Kufah, bapak saya terserang penyakit parah hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan saya sendiri. Lantas saya tutup wajahnya dengan kain sarung yang ada, dan malangnya apabila saya buka kembali kain sarung itu, wajah bapak saya tertukar menjadi khimar. Bagaimana saya memberitahu kepada orang-orang ihwal meninggalnya bapak saya, sedangkan wajahnya kini begitu hina dan memalukan. Kemudian saya duduk termenung di sisi mayat ayah saya dalam kebingungan hingga tertidur dan bermimpi. Dalam mimpi itu saya bertemu dengan pemuda yang memakai penutup muka dan sangat baik akhlaknya. Dia lantas membuka penutup muka itu seraya menatap saya dan berkata, "Mengapa engkau bersedih dengan apa yang terjadi?" Saya menjawab, "Bagaimana saya tidak bersedih sedangkan dialah orang yang paling saya sayangi." Lanjutnya pemuda itu kemudian mendekati mayat ayah saya dan mengusap wajahnya hingga berubah seperti sedia kala. Saya juga menyaksikan wajah mayat ayah saya yang begitu benderang, memancarkan cahaya seperti purnama yang baru terbit.
"Engkau siapa?" tanya saya kepada pemuda tampan itu. "Saya yang dipilih." Kemudian saya memegang jemarinya dan berkata, "Wahai Tuan, beritahu saya bagaimana peristiwa ini bisa terjadi." "Sesungguhnya ayahmu seorang pemakan harta riba. Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka agar ditukar wajahnya menjadi wajah keledai yang hina di dunia tetapi tidak di akhirat. Semasa hayatnya juga ayahmu termasuk orang yang gemar bersolawat kepadaku sebanyak 100 kali sebelum tidur. Jadi saat amalan umatku dipertontonkan, malaikat telah menyampaikan kondisi ayahmu kepadaku. Aku telah memohon izin kepada Allah untuk memberi syafaat kepada ayahmu, dan demikian aku datang untuk memulihkan wajah ayahmu sebagaimana sedia kala." Semoga kisah tadi bisa diambil pelajaran dan bermanfaat untuk pembaca semua, yakni dengan senantiasa membaca sholawat bisa memberikan syafaat kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.